masjid itu rumah Allah. Siapa sih ngomong? Masjid itu tempat ibadah wong Islam. Tempat sembahyang wong Islam. Lah masjid kaya ngono lho, Arab lho sing gedine kaya ngono sik orang pantes menungso gakne sing gawe urip omah kaya ngono. Ora butuh. Ya kan? Di situ. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus kalau ciri-cirinya apa kalau kita sudah ritual kita itu tadi saya kayak ritual gitu ya, ritual mendekatkan diri. Ciri-cirinya apa ritual kita itu sudah diterima, terus kita sudah dekat dengan Eyang Semar. Ada ciri-ciri di dalam karakter kita apa tidak itu? Kalau ciri-ciri karakter itu sulit, Mbak. Kalau kita mendekatkan kepada Eyang Semar dulu, itu melalui petunjuk-petunjuk. Jadi kita tuh dapat petunjuk apa, petunjuknya apa. Semuanya melalui petunjuk. Jadi nggak boleh. Berarti pas kita ritual itu nanti dikasih petunjuk seperti itu? Iya, ada yang dikasih petunjuk, ada yang enggak. Nah, itu kalau tergantung masuk kita ini. Saya sudah ikhlas. Ikhlas, ngomong ikhlas di lambe. Yang ikhlas itu harus perjalanannya kita itu loh. Bukan ikhlas itu diucapkan, tidak. Perilakumu sesuai itu. Ikhlas nggak akan kelihatan. Iya. Berarti ketika kita dekat dengan Eyang Semar itu bisa dilihat dari perilaku sehari-hari ya? Perilaku, itu Mbak. Perilaku, sifat kita, karakter kita. Makanya yang tahu itu bukan sembarang orang. Biasanya yang tahu itu orang yang mempunyai indera keenam. Orang yang mempunyai kebatinan tinggi itu baru tahu. Wow, orang ini. Kalau cuma asal nggak punya, ngomong aja itu gini tanya, sulit, Mbak. Sulit ya? Karena ucapan itu belum tentu itu karakter yang sesungguhnya. Iya. Karakter itu belum sesungguhnya. Itu loh. Nah ini ngelihat Mama Saman bahwa orang yang pintar, batinnya tinggi, indera keenam, baru nanti tahu. Oh, bapaknya ini ada yang dampingi, ini ada yang dampingi. Di situ. Kalau kita nggak tahu, ya itu namanya anak buah sama anak buah akhirnya ketemu engkel-engkelan, ketemu dedengkot akhirnya saling mengerti, paham. Di situ loh. Terus mungkin ada yang Bapak sampaikan terkait dengan ilmu Jawa tadi. Ada tambahan, monggo. Kalau tambahannya cuma gini, Mbak, tolonglah orang-orang Jawa saling kita menyadari. Kalau kita ingin menjunjung derajatnya Jawa, ilmu Jawa, adat istiadat, ya kan? Mari kita saling menyadari dan yang mempunyai itu saling silaturahmi kemana? Nah, saling silaturahmi atau saling untuk menjunjung derajatnya ini tadi, Mbak. Mama saya ingin hubungi saya, tolong nanti WA saya dimasukkan, biar nanti ada yang hubungi. Semacam grup gitu atau gimana? Ya nanti kan lama kelamaan kan kita kan dimasukkan tuh, Mbak. Nah, kalau ada itu kan ada WA. Nanti dari sana ya, insya Allah nanti saya dipanggil ke sana. Tapi sebelum dipanggil kan saya harus bertemu dulu. Ya kan, kalau kita diundang ke sana tapi kita nggak kenal kan nggak enak. Ya karena saling mengenalkan diri. Nanti kalau saling mengenal, insya Allah nanti ingin menjunjung derajatnya Jawa. Semacam kayak paguyuban gitu gimana ya? Ya kan paguyuban itu kan sudah ada. Nah nanti dari paguyuban itu bagaimana paguyuban ini bisa bersatu untuk menjunjung derajatnya adat istiadat dan ilmu Jawa. Kalau gitu, kalau cuma kita punya paguyuban sini, tapi kalau kita nggak tahu saling mengenal, bagaimana bisa berkembang? Akhirnya jadi sendiri-sendiri ya. Akhirnya kayak sapu lidi aja. Nah, kalau dikumpulkan semakin kuat kan, semakin untuk kebersihan untuk apa kan bisa. Ya di ilmu itu di situ. Ya tolonglah. Ya berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tapi tetap bersatu, saling melindungi ya kan. Kalau sendiri-sendiri kalau kita nggak bersatu nggak bisa saling melindungi. Oh itu koncoku wes ajarannya situ, Jawanya model nggak apa-apa, yang penting ilmu Jawa.
Memang Jawanya itu banyak macamnya ya Pak ya? Banyak, sama kayak Islam Pak. Ya, contohnya, Jawa itu pecah. Tadi apa tadi budaya luhur sama budaya apa tadi yang dijelaskan depan tadi? Ilmu luhur. Oh, Pak. ilmu luhur sama ilmu Budi pekerti. budi pekerti ya. Di situ. Itu intinya dua itu, Intinya tapi dua. itu pecah-pecah lagi macam-macam Nah, lagi. itu nanti kan tergantung orang, kadang-kadang pintar sedikit mendirikan padepokan ini namanya ini, agak pintar sedikit menemukan padepokan ini, tapi dia nggak tahu sumbernya ini bagaimana. Iya, iya. Dia ngambil dari sumber mana? Kalau sumber ajaran Jawa-Jawa yang bagaimana? Nanti kan bersatu lambangnya kan tetap yang Semar. Yang Semar. Nah, Sebenarnya, di situ sumbernya satu. satu. Ya. Itu. Ajarannya Ajarannya berbeda-beda. satu, mempunyai ajaran beda. Kayak agama Islam ajarannya satu lah, kan pecah jadi punya 4 imam, pecah-pecah macam 4 imam ini pun pecah lagi lah di Iya, situ sama kayak Jawa. Jadi Nah itu minta saya itu bagaimana bahkan kalau ingin membangkitkan ilmu Jawa, leluhur kita, gitu, ilmu-ilmu Jawa, ya, mari kita bersatu dulu. Iya. Kita cari solusi yang enak. Bagaimana perjalanan Kanjeng apa itu yang Semar katanya 500 tahun kembali lagi. Kenapa sekarang sudah beratus tahun kok belum kembali? Iya. Bersatunya ini kurang. Jadi saling egonya sendiri-sendiri. Iya. Ya kan? Kalau saya dulu Mbak ya belajar ilmu Jawa. Itu tiap bulan purnama itu saya selamatan, Pak. Malam bulan purnama ya? Malam bulan purnama. Mandi saya sumur pitu. Dari sumur diambil sedikit-sedikit jadikan satu, 7 sumur. Iya, iya, iya. Terus kembang setaman, mandinya di situ. Kembang taman itu juga 7? Bukan, beli kembang setaman gitu aja langsung. Nanti dicampur di situ. Habis selamatan semua mandi. Kalau saya dulu ajaran Jawa Itu gitu. ada maksudnya undangan gitu atau hanya satu keluarga atau Enggak, dulu kan saya ya pernah mempunyai kelompok gitu, Mbak. Itu ajarannya gitu. Kalau orang Jawa asli bagaimana caranya adat istiadat Jawa. Caranya kita masuk menghadap Eyang Semar bagaimana caranya. Kita harus mempunyai sopan santun. Bahkan itu tempat kosong. Nah, bagaimana kita harus masuk tempat kosong itu mempunyai sopan santun. Kalau kita menghormati orang lain termasuk kan menghormati diri kita sendiri. Lagi itu belum kita bisa menghormati diri kita sendiri, bagaimana bisa menghormati orang lain? Ya, siap. Di situ. Maaf Pak, itu kenapa kok airnya 7 sumber? Kenapa harus 7? Nah, dulu itu namanya 7 sumber itu kalau dikatakan siapa sikut waktu masih muda dulu. Kenapa dijemuk sumur pitu? Kan dijemuk beninging batin. Oh iya. Lek iso beninging batin iki saka pitu maksudnya pitung sap ke atas. Langit. Nah, 7 sap. Nah, di situ dijadikan satu, dikasih bunga setaman. Baru mandi bareng-bareng gantian. Bunga setaman itu apa sih, Pak? Bunga setaman beli di pasar itulah ada. Enggak, maksudnya isinya apa? Warna-warni, Mbak. Oh ya, warna-warni. Warna-warninya. Isinya 7 gitu atau? Ya, 7 7 macam warna-warni itu. Iya, itu namanya bunga bunga setaman ya. Itu Aduh. dipakai mandi? Pakai mandi, nanti habis selamatan jam 12 malam kita berdoa, mecah tumpeng, memang titik ireng mulus, ya ireng mulus. Itu sampai 7 purnama. Kalau putih mulus ya gitu, sampai 7 purnama. Tapi 7 purnama putih mulus semua. Yang pertama hitam dulu, baru putih dulu. Itu apanya itu? Yang ayamnya? Ayamnya. Oh iya. Itu. Ada ininya juga ya, ada artinya juga itu? Ada, Mbak. Makanya kenapa kok ayam jago? Itu lambangnya wong Jawa. Wong Jawa ki lek iso. Minimal duwe lambang jago. Oh, berarti setiap rumah itu harus Mempunyai sebaiknya harus punya ayam jago. ayam jago, adatnya itu dulu gitu. Ben bapak apa? Wae ning omah iki ibaratnya kuwi iki apa ya? Sebagai imam. Oh, gitu. Sebagai laki-laki. Kalau satu rumah nggak ada laki-laki yang kuat, terus satu rumah lemah, terus bagaimana? Ya. Itu berarti perlambangnya harus punya ayam jago. Ayam jago. Ya. Itu jagonya itu ada yang warna-warna.
Ada yang kuning macam, gitu ada yang ya. wiring kuning, ada penorno loh Mbak. Mana yang kesukaannya? Terus tadi untuk selamatan kok ayam jagonya disembelih? Lihat disembelih Mbak, Iya, Bang, dimakan bersama. Iya, itu apa? Artinya apa? Itu kan diingkung. Iya. Ya maksudnya gini Mbak, kamu mudamu belajarmu, kowe iki lek sik enom kalau dhisik gak masalah. Tapi lek wis umur wis tuwa dadi putih. Oh, gitu. Nakalmu ki leren no. Di situ Mbak. Ojo sampai kowe iki enom, cek nommu umurmu sik enom, no walim, bosong tuwek kowe nakal iku karo. Itu ya. Berarti mending nakal dulu, terus tobat. Baru tobat. Oh, enak no ya. Gitu loh. Ojo nome mau meneng tuweke malah petakilan. Oh gitu. Tapi lek meneng terus. Ya alhamdulillah lek iso jenenge menungso ki gitu, Mbak. Wes. Aku banget tuh. Itu. Tapi nakalnya ya ojo nakal-nakal keterlaluan. Nakalnya itu nakal yang terbatas gitu loh. Yang bisa disesuaikan. Oh, bukannya nakal terus nyabu gini-gini kapan? Mari ini. Itu berarti tadi 7 purnama itu seperti kayak ada tingkatan ilmunya ya. Mungkin ini purnama 1, tingkatannya langit 1, seperti itu apa gimana? Kalau menurut gitu iya Mbak, makanya sumber itu, makanya sumber dasar langit itu kadang ada sap itu kita ngambil sap yang pertama biar tahu sampai seterusnya. Sebenarnya itu biar tahu bisa menikmati gitu. Kayak di dunia ini menikmati. Nah, di bulan ya kita bisa menikmati, kan ada penghuninya semua. Oh, berarti sudah ke purnama ke-7 bisa lihat bulan yang sesungguhnya atau gimana? Belum tentu Mbak. Oh, tapi sebenarnya itu ada yang lambang-lambang, tapi banyak yang sudah tahu. Ada yang bisa, makanya ya? kita kadang-kadang yang masuk ke dalam mau menghadap pada Allah atau melbublek kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim sudah sudah hilang dari seset sana beritahu ini sap. Gitu ya? Iya. Berarti itu semacam 7 sap langit itu ada ini frekuensinya orang yang bawah-bawah, maksudnya biar tahu kehidupannya ngene iki kehidupannya ngene iki nanti itu ada Mbak. Tapi kalau sudah nyampe 7 di sana kalau sampai 7 ya ada. Ya, maksudnya turun lagi atau? Ya turun lagi Mbak. Masa di sana terus kita nggak ada lah. Di alam gitu kubur ya? Malah, ya kan? Saking enaknya. Saking enaknya ya. Sambil minum dulu. Ya, kalau sebenarnya bukan itu kongkon nakal enggak. Orang-orang kalau nakal itu kalau bisa itu muda-mudanya aja, tuanya jangan. Maksudnya itu gitu. Bukan dikongkon nakal enggak. Kalau bisa ya seneng-senengane. Sik nomi seneng-senengamu entekno. Wis tok sadaro ngono lho. Ya. Saya tertarik dengan itu tadi 7 purnama kita melakukan apa namanya seperti ritual ya. Enaknya bilang kan ritual gitu. Itu ada selingannya misalkan harus puasa apa gitu. Kita kalau mempelajari Jawa Mbak, 1 yang utama kita sering puasa weton. Gunane untuk apa itu? Untuk memuasai diri kita supaya kita itu kalau orang puasa itu kan mau berbuat apa? Iya kan? Mau mengucap apa? Ya. Akhirnya apa? Kalau kita puasa akhirnya apa? Intinya itu kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu yang tidak gitu loh. Nah, intinya cuma gitu. Nah, supaya puasa kita cepat terkabulkan, apa yang kita mau kita dapat. Oh ya, terus untuk apa namanya fase atau tahap ketika kita sudah tadi kan ada 7 purnama ritual itu tadi Bapak kan cerita juga ketika kita sudah di istilahnya langit 7 lah kita kan juga bisa melihat semuanya ya. Nah itu di perjalanan itu apakah juga harus melewati misalkan melihat kayak jin setan dan macam-macamnya itu? Sudah beda Mbak. Nggak ada. Sudah tidak di sana. Jadi kalau orang yang bisa melihat jin setan dan yang lain-lainnya itu di level apa? Ya kita tuh di level di sini Mbak. Kalau di atas itu ada. Ada tapi setan nggak ada. Yang ada jin. Tapi jin yang muslim.
Muslim. Makanya kadang-kadang jin yang Muslim kadang ditanya, kamu ini gini, saya punya guru siapa di atas, bukan di sini-sini, nggak di atas. Itu yang Muslim. Bapak yang di sab atas itu kalau menurut saya itu petunjuknya itu masjid. Masjid besar, isinya masjidnya itu saking luasnya, pintunya di mana kita kan nggak tahu. Itu padahal masjidnya jin. Bukan. Gimana? Di sab 7 itu adanya cuma masjid, tahunya saya. Maksudnya Masjid sorba emas suci lah intan ya. berlian, iya. Itu pintunya di mana nggak bisa, nggak tahu orang. iya. Kalau nggak belum tahu itu bingung, mau masuk bingung, mau keluar bingung. Berarti kalau misalkan dikasih penampakan seperti emas kayak gunung-gunung emas itu sebenarnya itu sudah di saf 7 ya, langit saf 7 ya? Itu bukan penampakan, Pak. Kalau yang di saf 7 itu adanya masjid aja. Itu loh, masjid. Nah, makanya masjid yang di atas itu semuanya emas intan berlian yang saya tahu. Pokoknya intinya yang logam mulia lah ya. Yang mahal itu di sana. Kalau yang di ke-6 itu padang masyar, jadi tumbuhan, gunung, rumah itu nggak ada, semuanya datar. Rumah. Tapi bukan panas ya Pak ya? Enggak, ya terang tapi nggak terasa panas, dingin. Dingin. Semakin dingin. Tapi ya gitu kelihatan rata semua. Ujungnya nggak ada. Kalau menurut saya itu yang pernah saya alami, yang namanya saya petunjuk itu gitu. Makanya wong Jawa ya ikuti Jawa, Islam ya ikuti Islam. Tapi Jawa ini ya ojo lali Islami. Iya. Sebabnya apa? Besok kalau kita nggak ada itu yang ditanya itu Islam. Nah, klek-klek edat Jawa itu kan maksudnya nguring-nguring gunein leluhur, ilmu luhur, budi pekerti. Lah budi pekerti nanti kan juga masuk situ juga. Terus yang di dalam sana besok bukannya orang Islam aja yang di surga banyak. Orang yang perilakunya baik, sifatnya baik, perilakunya mau sembarangnya baik bisa masuk ke atas ke surga. Bisa gitu. ya? Bisa. Terus bukannya Hindu, Buddha, Kristen nggak bisa, nggak ada. Semua bisa. Gitu loh, Mbak. Cuma di sana dilambangkan masjid. Itu bagi orang yang Islam. Bagi orang yang Islam. Tapi bukannya Islam juga tahu. Bisa. Iya. Itu loh, Mbak. Tapi kadang-kadang orang Islam salah kedaden. Dipikir yang masuk surga Islam saja. Iya, gitu. terus sebenarnya gitu. Terus satu kali kadang-kadang ada yang orang Islam ngomong masjid itu rumah Allah ya kan? Itu sudah goblok. Kenapa kok Pak goblok? Ya goblok. Masjid itu tempat apa, Pak? Tempat ibadah atau tempat sembahyangnya orang Islam. Oh. Kalau masjid dikatakan rumah Allah itu goblok. Nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar di Islam. Kalau kita bangun masjid kayak gitu rumah Allah, kalau gitu sampean tahu Allah sebesar apa bokek neng gitu. Pantes nggak manusia sebanyak ini membangun masjid cuma gitu nggak nih rumah sing urip kok kayak ngono? Pantes nggak? Iya, nggak pantas, nggak pantas. Pantes nggak, Pak? Nggak pantes kan? Iya. Terus si jenis kamu kayak sok ngerti sing urip. Padahal tuh Nah, kan itu ucapan aja, dia itu salah ngucap. Masjid itu rumah Allah. Siapa sih ngomong? Masjid itu tempat ibadah wong Islam. Tempat sembahyangnya wong Islam. Lah masjid kayak ngono lho. Arab le sing gedine kayak ngono sik orang pantes menungso ngene sing gawe rumah kayak ngono. Iya. Ora butuh. Ya kan? Di situ. Ada anak sok minter, mana pinter titik sok keminter. Ya, di situ nggak dicernak dulu. Iya. Omongannya, ucapannya gitu loh. Nggak boleh. Kadang-kadang ya orang Jawa, orang Islam, kalau kita sudah mendekatkan pada diri pada Allah, di sini ada Allah, situ sudah nggak boleh, keliru besar. Iya. Lek menungso wis wadung apik, wong Jawa tenanan di sini ada Allah. Allah itu sudah ada di sini, itu keliru. Lek ngono Allah itu gede awakmu mbek sing urip. Iya. Disosokkan berarti ya, kayak sosok gitu ya. Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya kalau ngucap itu yang benar, ilmu Allah yang saya pelajari sudah masuk di dalam sanubari saya. Iya. Itu yang betul, bukan di sini ada Allah. Ilmunya yang Ilmu Allah yang saya pelajari sudah masuk di dalam sanubari saya. dan sifat mungkin ya. Ya. Sifat Itu Allah. Jadi nggak boleh ngomong Allah sudah ada di sini. Kowe iki sapa? Lek menungso
ajaranmu sak menung kayak menungso lebih Allah dede lek tarung. Iya enggak? Berarti Jangan kan sembarangan. bukan Maha Esa berarti Pak Allahnya. Makanya jangan sok sembarang ngomong Allah. Iya. Nggak tahu tatanan. Itu nggak boleh, itu jangan. Sebabnya apa? Nanti sampean bisa-bisa menduakan Allah. Menduakan Allah itu karena namanya apa itu kan? Nah, di situ nggak mencerna. Iya. Nggak tahu tata bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Ya, siap.